Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan PPT kami mengenai listrik statis dan kemagnetan. Kami beranggotakan 2 orang, saya sendiri Rena Yulanti, NIM 17231121, dan rekan saya yaitu Melvi Martila, NIM 17231112. Pertama, saya akan membahas mengenai listrik statis. Ada 4 materi yang akan dibahas. Yang pertama, muatan listrik, kedua, hukum Coulomb, medan listrik, dan praktikum sederhana dari listrik statis. Yang pertama, muatan listrik. Muatan listrik ada 2, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Nama dari muatan tersebut diberikan oleh ilmuwan Amerika yang bernama Benjamin Franklin. Menurut Franklin, jika kedua benda saling bergesekan, maka elektron akan ditarik dari satu benda dan dilemparkan ke benda yang lainnya. Sebagai contoh, penggaris plastik yang digosokkan dengan rambut akan bermuatan positif dan penggaris akan bermuatan negatif. Muatan yang sama jika didekatkan akan tolak-menolak, dan muatan yang berbeda jika didekatkan akan saling tarik-menarik. Yang kedua, hukum Coulomb. Dalam hukum Coulomb terjadi gaya interaksi antar partikel-partikel. Gaya interaksi tersebut dikaji oleh ilmuwan bernama Charles Augustin de Coulomb pada tahun 1784. Dari hasil penyelidikannya tersebut, Coulomb menemukan bahwa gaya listrik yang terjadi sebanding dengan 1/r². Gaya listrik yang dihasilkan bergantung pada kuantitas muatan pada setiap benda yang dinyatakan dengan Q kecil atau Q besar. Dalam sistem satuan SI, satuan untuk muatan adalah Coulomb atau C. Nilai untuk satuan SI pada konstanta K adalah K sama dengan 8,988 dikali 10⁹ N m²/c². Untuk gambaran interaksi dari masing-masing muatan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Untuk yang gambar A, jika kedua muatan memiliki tanda yang sama, misalnya positif dengan positif, negatif dengan negatif, maka gaya pada muatan akan menjauhi satu sama lain atau saling tolak-menolak. Untuk gambar yang B, jika kedua muatan memiliki tanda yang berlawanan, maka gaya akan mengarah ke muatan yang lainnya atau saling tarik-menarik. Yang ketiga, medan listrik. Medan listrik pertama kali ditemukan oleh Michael Faraday. Menurut Faraday, ketika muatan kedua ditempatkan di sekitar muatan pertama, maka muatan kedua akan mengalami gaya yang disebabkan oleh adanya medan listrik di area tersebut. Medan listrik juga bisa disebut dengan medan vektor karena memiliki besaran vektor. Dari gambar tersebut bisa dijelaskan pada bagian A, untuk suatu muatan positif, garis-garis gaya secara radial mengarah keluar dari muatan. Untuk yang B, muatan negatif dari garis-garis gaya secara radial mengarah ke dalam muatan. Selanjutnya, sifat umum dari garis medan listrik adalah semakin rapat garis-garis tersebut, maka semakin kuat juga medan listriknya. Pada gambar berikut menunjukkan yang A, garis-garis medan listrik pada dua muatan yang berbeda jenis. Untuk yang B, garis-garis medan listrik pada dua muatan yang sejenis. Selanjutnya yang keempat, praktikum sederhana dari listrik statis. Untuk alat-alat yang digunakan dalam praktikum sederhana ini adalah yang pertama benang wol, yang kedua penghapus karet, yang ketiga pena, dan yang keempat penggaris. Untuk caranya yaitu yang pertama, ambil pena dan keluarkan isi dari pena tersebut seperti gambar yang ada di dalam PPT ini. Selanjutnya yang kedua, sediakan penghapus karet dan tusuk isi pena ke penghapus tersebut seperti gambar yang telah disajikan.
Selanjutnya yang ketiga, ambil potongan kertas dan lipat dua horizontal dan vertikal. Setelah dilipat, letakkan kertas tersebut ke atas ujung pena seperti gambar yang telah disajikan. Selanjutnya yang keempat, gosokkan pena ke benang wol sekitar 1 menit dan setelah digosokkan, dekatkan pena tersebut ke kertas, maka kertas akan mengikuti arah pena. Untuk cara yang kedua, menggunakan penggaris. Gosok penggaris ke benang wol sama seperti pena yang sebelumnya dan dekatkan penggaris tersebut ke kertas. Maka kertas juga akan mengikuti arah penggaris berputar. Dari hasil kesimpulan praktikum sederhana ini menunjukkan bahwa jika penggaris maupun pena digosokkan ke benang wol dan diarahkan ke media kertas, maka menimbulkan listrik statis. Berikut video praktikum sederhana listrik statis dari kelompok 11. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi tentang kemagnetan. Yang mana di sini kita akan membahas tentang yang pertama, magnet dan medan magnet. Yang kedua, induksi elektromagnetik. Yang ketiga, induksi magnetik di pusat dan di ujung selenoida. Yang keempat, aplikasi induksi elektromagnetik. Dan yang kelima yaitu praktikum sederhana kemagnetan. Masuk saja yang pertama yaitu tentang magnet dan medan magnet. Magnet itu sendiri memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Di antara dua kutub ini memiliki efek kemagnetan yang paling kuat. Jika kutub yang sejenis didekatkan, maka dapat dirasakan bahwa magnet tersebut sangat susah untuk disatukan. Akan tetapi, jika kutub-kutub yang tidak sejenis didekatkan, maka kita dapat merasakan kedua magnet tersebut memberikan gaya tarik-menarik satu sama lain. Yang selanjutnya adalah induksi elektromagnetik. Magnet yang dihasilkan oleh arus listrik disebut dengan elektromagnetik. Yang mana ini dinyatakan oleh Hans Christian Ørsted. Medan magnet yang dihasilkan oleh elektromagnetik mempunyai arah. Untuk menentukan arah medan magnet, maka dapat digunakan aturan tangan kanan. Sebagaimana bisa teman-teman lihat pada gambar yang telah disajikan, di mana ibu jari menunjukkan arah arus listrik yang dilambangkan dengan I, sedangkan arah lipatan jari menunjukkan arah medan magnet. Yang selanjutnya adalah induksi elektromagnetik di pusat dan di ujung selenoida. Arus listrik yang timbul dari hasil gerakan magnet, selanjutnya arus akan diinduksi, dan arah arus induksi ini berupa arah bolak-balik.
Dari percobaan Faraday menunjukkan bila jumlah garis gaya magnet yang masuk dalam kumparan berubah, maka pada ujung-ujung kumparan timbul gaya gerak listrik atau GGL. Gaya gerak listrik induksi adalah timbulnya gaya gerak listrik di dalam kumparan yang mencakup seluruh fluks garis gaya medan magnetik. Bila mana banyaknya fluks garis gaya itu divariasi. Jumlah garis gaya magnet yang masuk dalam kumparan dapat berubah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menggerakkan magnet batang keluar masuk kumparan. Yang kedua, memutar magnet dekat kumparan. Yang selanjutnya, mendekatkan kumparan pada kutub magnet. Yang terakhir adalah memutus arus primer untuk menginduksi arus sekunder pada kumparan lain. Yang dimaksud dengan selenoida adalah suatu lilitan kawat penghantar yang panjang atau kumparan rapat yang menyerupai lilitan pegas. Kumparan penghantar yang berarus listrik akan menghasilkan garis medan magnetik pada pola sama dengan yang dihasilkan oleh magnet batang. Induksi magnet pada ujung selenoida dapat dirumuskan dengan B sama dengan mu 0 dikali I dikali N per 2L. Sedangkan rumus untuk induksi magnetik di tengah selenoida adalah B sama dengan mu 0 dikali I dikali N per L sama dengan mu 0 dikali I dikali N. Selanjutnya adalah aplikasi induksi elektromagnetik. Di dalam perkembangan teknologi, hukum Faraday banyak digunakan untuk membuat teknologi. Yang pertama salah satunya adalah yang pertama generator. Dapat dilihat pada gambar pertama adalah generator AC, sedangkan pada gambar kedua adalah generator DC. Perbedaan antara generator arus bolak-balik dengan arus searah. Yang pertama, pada arah generator arus bolak-balik terdapat dua buah cincin luncur. Sedangkan generator arus searah terdapat sebuah cincin yang terbelah di tengah atau cincin belah yang disebut dengan komutator, dan arus induksinya tidak berubah. Yang kedua adalah transformator. Ada dua jenis transformator, yaitu yang pertama transformator step up atau transformator penaikan tegangan yang mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, jumlah lilitan kumparan primer selalu lebih kecil dari jumlah lilitan, atau bisa NP kecil dari NS. Yang kedua, tegangan primer selalu lebih kecil dari tegangan sekunder. Selanjutnya yang ketiga, kuat arus primer selalu lebih besar dari kuat arus sekunder. Transformator yang kedua adalah step down atau disebut dengan transformator penurun tegangan yang mempunyai ciri. Yang pertama, jumlah lilitan kumparan primer selalu lebih besar dari jumlah lilitan kumparan sekunder. Yang kedua, tegangan primer selalu lebih besar dari tegangan sekunder. Kita masuk saja yang terakhir, yaitu mengenai praktikum sederhana kemagnetan. Cara membuat magnet yaitu dengan menggosokkan. Salah satu cara membuat magnet adalah dengan menggosok. Yang dibutuhkan adalah magnet permanen dan benda yang ingin dialiri seperti besi dan baja. Benda tersebut terdiri atas domain maupun magnet kecil yang disebut dengan magnet elementer. Caranya adalah dengan menggosokkan magnet permanen pada benda yang ingin dijadikan magnet.
Gosokkan secara satu arah dan beraturan. Gerakan yang searah dan beraturan membuat aliran magnet permanen terhadap benda menjadi terpengaruh magnet. Untuk menentukan kutub utara dan kutub selatan magnet buatan, hanya perlu melihat ujung magnet permanen yang digosokkan. Maka, benda yang digunakan untuk menerima aliran magnet adalah kutub yang berlawanan dengan ujung magnet permanen. Seperti kita menggosokkan ujung magnet kutub selatan. Jadi pada benda yang kita aliri adalah berarti benda tersebut mempunyai kutub utara. Karena di teorinya adalah kutubnya berlawanan dengan ujung magnet permanen. Hanya sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Berikut praktikum sederhana membuat magnet dari kelompok 11.